Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita pada subuh yang mulia ini di waktu pagi kita buka hidup kita dengan melakukan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dan juga mudah-mudahan di masjid-masjid yang ada di dekat rumah kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang berkah, makin panjang umur kita, makin banyak kesalehan yang kita lakukan, makin banyak kebajikan yang kita torehkan, dan mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita semua, mudah-mudahan Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar dari Baitur Rahman dan RRI dimanapun berada. Pada subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang investasi di dalam Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah membahas tentang investasi di luar keuangan syariah. Salah satu yang kita sudah bahas adalah asuransi syariah. Jamaah yang dimuliakan, hari ini pagi ini kita akan bahas tentang pasar modal syariah. Ini jarang-jarang kita dengar, jarang-jarang dibahas, karena juga jarang-jarang ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada instrumen keuangan syariah yang hari ini kita bisa melakukan investasi di lembaga tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Ada dua faktor di sana, ada pasar modal itu sendiri, yang kedua prinsip-prinsip Islam yang ada di pasar modal. Bapak Ibu yang berbahagia, saya dudukkan dulu pemahaman yang sederhana. Di Banda Aceh ada pasar ikan, ada pasar sayur. Apa yang dijual berarti dijual ikan, dijual sayur. Di pasar modal, apa yang diperjualkan? Modalnya. Jadi sederhana begini, karena kita harus berhati-hati jangan sampai kena tipu investasi bodong, investasi nipu. Jadi saya punya perusahaan, ingin bangun sebuah perusahaan, lalu perusahaan itu kan butuh modal. Saya keluarkan dalam bentuk saham, lalu saya jual ke masyarakat. Nah, mereka yang membeli saham ini, dia punya kepemilikan terhadap perusahaan saya. Artinya ada modal dia di dalam perusahaan saya. Berapa persen tergantung berapa uang yang diberikan ke perusahaan tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ketemu dengan orang yang kemudian mengatakan, ini ada investasi A. Nah, ternyata kemudian dia katakan, kalau Bapak investasi di sini, Bapak beli sahamnya 10 juta, minggu depan Bapak dapat untung 20 juta. Tambah 20 juta, besok bulan depan 40 juta. Nah, ternyata kita terus tergoda dan taruh uang. Ketika uang kita sudah 80 juta, lari nih yang ngambil uang kita. Akhirnya kita lapor ke polisi. Ini yang banyak hari ini terjadi. Jadi ada investasi bodong mengatasnamakan perusahaan, ternyata perusahaannya tidak ada. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia terlisting masuk ke dalam pasar modal syariah, maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah, regulasinya itu berubah, bahwa pasar modal syariah ini diakui oleh pemerintah. Ada infrastruktur, ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap perusahaan yang masuk ke dalam pasar modal syariah, dia mempunyai syarat-syarat tertentu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang harus dimiliki dalam pasar modal syariah. Yang pertama adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui efek syariah. Jadi perusahaan ini butuh dana, ya, dia listingkan, dia masuk perusahaan ini ke pasar modal syariah, lalu kemudian dia jual sahamnya secara resmi lewat akun resmi kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa memastikan bahwa perusahaan itu benar, perusahaan itu diakui oleh pemerintah, perusahaan itu wujud adanya. Jadi diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi masyarakat kita sendiri ini menjadi sarana investasi ketika kita membeli efek syariah. Jadi pasar modal itu nanti ada bursa efek syariah. Pertanyaannya, efek itu apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah?
Kadang-kadang kita juga karena namanya berbeda, akhirnya kita paham, yang kurang paham. Efek itu mabi itu sesuatu yang diperjualbelikan. Kalau di pasar Aceh yang diperjualbelikan baju, yang diperjualbelikan itu sayur, yang diperjualbelikannya ikan. Maka bursa efek itu ada barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, yang kemudian orang bisa membelinya dalam bentuk saham. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian harus dipenuhi dalam prinsip pasar modal syariah? Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya pelaku pasar. Jadi sama sebagaimana pasar biasa, ada penjual, ada pembeli. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada mekanisme transaksi ya yang terjadi dalam infrastruktur pasarnya. Gimana cara membelinya, bagaimana kemudian cara menjualnya, bagaimana uang kita kemudian dicairkan dan seterusnya. Kemudian ada efek yang ditransaksikan. Efek ini barang tadi, mabi, barang yang diperjualbelikan. Boleh dia dalam bentuk barang, boleh dia dalam bentuk jasa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam pasar modal. Apa prinsipnya? Berlaku yang secara umum yang sudah sering kita bahas di sini. Yang pertama, tidak boleh ada di dalam pasar modal syariah itu transaksi yang mengandung unsur riba. Jadi kalau dia minta saham kita, taruh uangnya 50 juta, lalu nggak ada barangnya, besok kita dikasih keuntungan, ini bermasalah. Karena dalam jual beli ada uang, ada barang. Ketika kita kasih saham, ada barangnya. Contoh, kalau saya kasih contoh enak ya. Misalnya ada perusahaan A, dia mengeluarkan sahamnya. Sahamnya ini untuk usaha bidang properti. Ada listing rumahnya dibuat. Lalu dia masuk dalam bursa efek Indonesia yang syariah, kita beli. Nah, yang kita taruh uang 50 juta itu ada uang kita dalam share saham mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menjual rumah, ada keuntungan kita di situ karena kita punya investasi sebanyak 50 juta yang kemudian dijual kepada kita, yang kemudian dibagi keuntungannya kepada kita. Ini pemahaman yang sangat sederhana. Dalam kehidupan kita sehari sebenarnya sudah kita lakukan. Cuman ketika dia naik ke pasar modal, kenapa? Karena modal kalau 1-2 orang kan sedikit. Tapi ketika dia masuk ke dalam pasar modal, seluruh dunia bisa untuk membeli saham tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi bukan hanya sharing uang di sini. Tidak boleh jual beli uang. Nanti ada satu lagi. Jadi ketika sistem keuangan Islam diperkenalkan di Indonesia, muncullah bank syariah. Itu yang namanya bank. Ataupun lembaga keuangan non-bank, muncullah asuransi, muncullah pengadaian. Untuk pengadaian syariah kita akan jelaskan minggu depan. Saya ingin memperkenalkan kepada jamaah lembaga-lembaga keuangan syariah yang hari ini ada di Indonesia. Nah, lalu muncul pasar modal. Kenapa? Karena bank syariah sendiri kadang-kadang butuh modal. Bisa jadi dia kemudian masukkan dia di sana. Jadi kita bisa membeli modal dia, ataupun perusahaan kita, perusahaan jasa, ataupun perusahaan properti, ataupun perusahaan yang menjual makanan, ya, taruh di sana. Nah, yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pasar uang. Ini yang haram di dalam Islam. Pasar uang itu apa? Nanti forex, jual beli mata uang. Nah, itu haram karena uang dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan. Dalam Islam, uang itu alat tukar, bukan kapital, bukan barang yang kemudian bisa diperjualbelikan. Uang dalam Islam adalah hanya alat tukar. Apabila uang diperjualbelikan, uang 1.000 kemudian kita beli 1.100, atau uang 1 juta baru kita ganti dengan uang 1 juta lama ditambah 500.000 rupiah, hukumnya haram karena yang diperjualbelikannya adalah uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pasar modal, maka pasar uang tidak ada di dalam Islam, tapi pasar modal ada karena orang butuh modal dan dia punya usaha yang real sifatnya. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada unsur gharar, yaitu ketidakjelasan ataupun ketidakpastian dalam transaksi akadnya, baik mengenai kualitasnya, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Apabila saya beli saham di sini, besok saya jual, kapan saya bisa dapat uang tersebut? Bisa dijelaskan secara baik, maka itu dibolehkan. Apabila itu tidak bisa dipastikan, maka masuk dalam hal ini unsur gharar. Gharar ini sudah pernah kita jelaskan juga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan kita. Kemudian yang ketiga, maisir.
tidak boleh mengandung unsur untung-untungan, penipuan ataupun manipulasi. Kemarin ada satu ustadz di Surabaya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia mempromosikan investasi dari sebuah perusahaan. Ternyata perusahaan ini bodong, perusahaan ini nipu. Maka ustadz ini diperiksa, ujung-ujungnya akan dijadikan tersangka karena ikut mempromosikan perusahaan yang bodong, yang akhirnya kemudian dia dituduh bahagian daripada mereka, padahal beliau hanya diundang untuk berbicara di sana. Dia tidak tahu pasti perusahaan itu wujud ataupun tidak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada unsur penipuannya. Kemarin juga ada viral di Aceh, ada investasi kurma bodong. Ini kan jadi mencoret nama kebaikan orang-orang yang memang real untuk melakukannya. Kenapa? Ada orang yang ingin kaya, memanfaatkan informasi untuk mencari keuntungan secara sepihak. Akhirnya masyarakat kita yang tidak punya pemahaman yang baik dalam investasi ini diiming-iming untung, akhirnya beli. Awalnya untung, akhirnya buntung, rugo. Kemarin tuh ada lagi investasi emas dan seterusnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita akan melakukan investasi, kita harus lihat bukan hanya orang yang menjualnya, orang yang memperkenalkan kepada kita, wah ini ustadz yang memperkenalkan kita, tapi cek secara hukum, secara aturan, benar wujudnya ataupun tidak. Kalau dia mencari uang dari masyarakat, tanya ke OJK. Ini benar nggak perusahaan ini? Ada nggak dalam listis OJK? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jikalau tidak, jangan, karena nanti akan bermasalah di kemudian hari. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pasar modal dalam Islam ini juga punya prinsip yang sangat penting, yaitu kehalalan barang ataupun jasa yang ditransaksikan dalam pasar modal. Barangnya apa? Khamar, hukumnya haram. Barangnya apa? Rokok, hukumnya haram. Jadi tidak ada pasar modal yang memperkenalkan saham rokok. Kenapa? Karena fatwa ulama mengatakan rokok itu haram. Terbebas kemudian kita meyakini ataupun tidak. Ya, Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan rokok itu haram. Maka investasi syariah tidak akan pernah masuk ke dalam perusahaan rokok, walaupun di Aceh cukai rokoknya paling tinggi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memastikan barang-barang itu sesuai dengan syariah ataupun jasa yang diperjualbelikan secara syariah. Nah, bedanya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita nabung ataupun investasi di bank, kita butuh uang malam ini, kita bisa tarik langsung. Kalau deposito butuh waktu, ya, 1 hari bisa juga. Kalau kita deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Kalau kita 1 tahun kita butuh uang, kita break, ya, mungkin kita ada sedikit rugi di sana. Itu kalau deposito. Tapi kalau di pasar modal ataupun di asuransi syariah yang kemudian punya makna investasi, dia membutuhkan waktu untuk kita jual saham itu sampai kemudian ada yang membelinya, lalu uangnya baru dimasukkan ke dalam rekening kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, efek syariahnya, saham-sahamnya itu banyak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada saham syariah, ada reksadana syariah. Kalau hari ini di Indonesia, saham syariah itu, ini yang dimaksud dengan efek itu mabih yang diperjualbelikan. Saham yang terlisting secara syariah di Indonesia sudah cukup banyak. Informasi yang saya dapatkan dari Bursa Efek Indonesia yang ada di Batok, itu sudah 400 saham, 408 saham. Reksadana syariah 262. Exchange Trading Fund syariah itu ada 2, sukuk ada 168. Sukuk dijualnya lewat bank syariah. Kita bisa beli di bank-bank syariah yang sudah menjadi bank yang menjual sukuk. Jadi sukuk ini hampir sama juga, pemerintah butuh dana, maka dia kemudian menjual asetnya, menyewakan asetnya, kita beli. Lalu aset itu dipersewakan, tergantung akad yang digunakan, mudharabah ataupun musyarakah ataupun ijarah, sewa menyewa. Maka nanti setiap bulannya kita dapat keuntungan dari aset pemerintah yang dipersewakan, yang di situ kita sudah membeli sahamnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya jelaskan di sini, ini model-model tempat-tempat yang kita bisa mentransaksikan, menginvestasikan uang kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang kita sampaikan pada pagi ini. Kita sudah membahas bank syariah dulunya, kemudian kita sudah bahas
asuransi syariah, kemudian hari ini pasar modal syariah. Minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang pegadaian syariah. Itu agak sangat sedikit komplik karena pegadaian syariah mengatasi masalah tanpa masalah katanya, tapi ternyata ya masalahnya bertambah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita lihat bagaimana kedudukan hukumnya, ar-rahnunya kita akan bahas karena pertanyaan sangat banyak di tengah masyarakat. Saya gadai, lalu saya dapatkan barang gadaian itu saya pakai, hukumnya halal apa haram. Insyaallah kita akan bahas di minggu yang akan datang. Kemudian bagaimana dengan pegadaian syariah yang ada di sekitar kita hari ini, yang kemudian ada investasi emas dan seterusnya. Insyaallah coba kita akan bahas untuk menambah wawasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.